Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 9 masih bab 3. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di rumah. Sekarang sudah pertemuan ke-7. Tetap guru yang sama ya. Sekarang buka LKS-nya halaman 49. Kita masih belajar tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Pewarisan sifat, lihat LKS-nya, dapat digunakan untuk pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sifat-sifat yang unggul dari makhluk hidup dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pemuliaan dan menjaga kelangsungan makhluk hidup melalui pewarisan sifat. Prinsip pewarisan sifat, kemungkinan manusia memanipulasi gen sebagai pembawa sifat keturunan dengan mengawinkan sifat-sifat unggul dari suatu individu dengan individu lain, sehingga dapat dihasilkan keturunan atau bibit unggul. Bibit unggul tersebut dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan juga menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, lihat lagi. Seiring dengan halaman 50, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan pun semakin tinggi. Ketersediaan sumber daya alam tidak mampu mengimbangi bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu dengan pemuliaan makhluk hidup. Pemuliaan makhluk hidup yang merupakan usaha untuk mendapatkan bibit secara genetik bersifat baik dengan cara menyeleksikan makhluk hidup yang diperoleh dari persilangan atau penggunaan teknologi reproduksi akan diturunkan melalui pewarisan sifat. Pemuliaan makhluk hidup sering dikaitkan dengan varietas unggul. Pada dasarnya, suatu varietas unggul harus memenuhi beberapa syarat. Ya, ada 1, masa pertumbuhan pendek atau cepat menghasilkan, tahan hama dan penyakit, produksi tinggi dan rasanya enak, adaptif terhadap kondisi lingkungan, masa produksi lama. Ya, beberapa contoh makhluk hidup varietas unggul yang digunakan untuk pemuliaan makhluk hidup. Pertama ada padi hibrida. Di Indonesia sudah dikembangkan tumbuhan varietas hibrida. Misalnya pada padi hibrida yang dapat menghasilkan panen beras mencapai 30% lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah panen tumbuhan pada umumnya, tumbuhan padi pada umumnya. Jadi lebih banyak ya. Karena kan makanan pokok orang Indonesia yaitu padi atau nasi. Jenis tanaman pada ini dapat bertahan hidup pada kondisi tanah yang kering, sehingga beras yang dihasilkan terasa pulen, lebih wangi dan masa panen lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis bibit padi biasanya. 2. Jagung hibrida. Tidak hanya pada padi saja yang dapat dikembangkan, akan tetapi tanaman jagung juga dapat disilang untuk mendapatkan buah yang maksimal. Ya, di sini jenis jagung hibrida meliputi hibrida C1, hibrida CP1 dan CP2, hibrida IPB4, hibrida Pioneer 2, Malin, Metron, dan varietas Bima. Salah satu jenis jagung hibrida varietas Bima merupakan hasil persilangan antara gaur balai penelitian sereal dengan gaur hasil kerjasama dengan Syngenta yang menghasilkan bibit unggulan. Jagung hibrida memiliki keunggulan antara lain hasil panen lebih banyak, tanaman lebih kuat dan kukuh, kelobot jagung lebih rapat dan tahan terhadap beberapa penyakit. Itu 2. Sekarang 3. Mangga avocado. Mangga avocado merupakan hasil persilangan dari 3 jenis mangga, yaitu mangga gandum, harum manis, dan Jawa. Jenis mangga ini pertama kali dikenalkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian atau Kementan di Kebun Percobaan Cukur Gondong, Pasuruan, Jawa Timur. Mangga avocado memiliki keunggulan ukuran buah besar, daging buah tebal, kualitas serat pada daging buah rendah.
kadar pasti cukup tinggi, dan kadar air rendah. Nama mangga avocado diberi karena cara makannya mirip alpukat. Terus yang keempat, nangkadak. Nangkadak adalah hasil persilangan antara dua jenis buah yang masih satu jenis, yaitu buah nangka dan buah cempedak. Ya. Inovasi ini digagas oleh Georgi G. Hambali dan Marginansari. Induk betina merupakan nangka mini, sedangkan cempedak sebagai induk jantannya. Dasar pemilihan nangka mini sebagai induk betina karena memiliki sifat batang pendek, rasa manis, dan umurnya umur berbuah genjah atau cepat berbuah. Cempedak ditetapkan sebagai tetua jantan karena sifat unggul yang ingin diambil bagi calon spesies baru yang akan dihasilkan. Sini tinggal kamu lihat saja. Di LKS halaman 51, sifat dari nangkadak yaitu memiliki batang pendek, cepat berbuah, buah mulai muncul pada umur 2-3 tahun, produktif buah tinggi sekitar 30-50 buah per pohon. 5. Ayam broiler. Ayam broiler atau disebut juga ayam ras berdaging broiler adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ya, ayam broiler merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya baik. Kelebihan yang dimiliki ayam broiler adalah kecepatan pertambahan atau produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4-5 minggu. Produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi dan menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang dapat pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. 6. Lele sangkuriang. Lele sangkuriang merupakan varietas unggul hasil persilangan balik back cross. Induknya lele dumbo betina F2 dengan lele dumbo penjantan F6 yang kemudian menghasilkan lele jantan F2 min6. Ya. Lele jumbo jantan F2 min6 itu kemudian dikawinkan kembali dengan lele betina F2 sehingga menghasilkan lele unggul sangkuriang. Sementara penanaman sangkuriang sendiri menunjukkan pada cerita legenda Jawa Barat tentang seorang anak yang bernama Sangkuriang yang mengawini ibunya sendiri. Ya, itu jadi ada legendanya juga. Sifat unggul yang dimiliki lele sangkuriang antara lain memiliki kemampuan bertelur 40.000 sampai 60.000 butir per sekali peminjahan. Sementara jenis lele lokal hanya mampu menghasilkan 1.000 sampai 400 butir, 4.000 butir telur per kali peminjahan. Lele sangkuriang juga lebih tahan terhadap penyakit, dapat dipelihara di air minim, serta memiliki kualitas daging yang baik. Ketujuh, sapi Santa Gertrudis. Sapi Santa Gertrudis merupakan persilangan dari sapi jantan Brahman dengan betina Sporton, dikembangkan pertama kali di King Red, Texas, Amerika Serikat tahun 1943 dan pada tahun 1973 masuk ke Indonesia. Berat sapi jantan rata-rata sampai 900 kg dan berat sapi betina 725 kg. Seluruh tubuh dipenuhi bulu pendek dan halus serta berwarna merah kecoklatan, punggungnya lebar dan dada dagingnya tebal, kepala lebar, dahi agak melengkung dan muka lurus. Lambir lebar berada di bawah leher dan perut. Sapi jantan berpuruk kecil dan pala bertanduk. Dibanding sapi Eropa, sapi Santa Gertrudis mampu mengadaptasi terhadap yang lebih baik dan pakannya sederhana. Ya. Jadi itu adalah pewarisan sifat dalam penulisan dan kelangsungan hidup. Jadi untuk kebutuhan pangan kita dia melalui proses kawin silang, ya, jadilah ada 7. Pertama tadi padi, jagung, mangga avocado, nangkadak, ayam broiler, lele sangkuriang, sapi Santa Gertrudis. Lanjut untuk tugas penilaian harian halaman 52, kamu foto aja ya, nanti WA ke ibu. Mudah-mudahan
kita sehat semua, sehat selalu, bisa mengerjakan tugasnya dikerjakan dengan baik karena untuk nilai kamu sendiri. Udah cukup sekian, jadi dipoto ya Neng ya, dipoto kirim ke ibu, ingat dipoto aja, jangan nanya ibu ini gimana, nanti kamu foto aja langsung kirim ke ibu, jangan lupa LKS-nya pun isi, jadi di LKS-nya aja di fotonya ya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.